Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati alam yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengajariku melewati alam yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat datang kembali di Rise Up. Dan hari ini kita akan membahas melalui Hakim-Hakim 1. Ada banyak fakta-fakta menarik dan juga kita belajar firman Tuhan lebih dalam di hari ini. Mari kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau untuk merenungkan firman-Mu, dan kami juga ingin merenungkan secara mendalam Tuhan, tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi kami juga mengimani serta melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, pimpin dan bimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jadi Hakim-Hakim itu berbicara tentang permulaan dan komando Tuhan. Ya, jadi setelah Yosua wafat, kemudian
ada yang bertanya, umat-umatnya Tuhan. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya adalah Yehuda ditetapkan sebagai pemimpin. Untuk apa? Untuk penyerbuan. Dan di sini juga ada kemenangan-kemenangan awal Yehuda. Yehuda dan Simeon bekerja sama, akhirnya kemenangan pun terjadi di Bezek, dan ini merupakan kisah dari Kaleb, Otniel, serta ada keterbatasan melawan, tanda kutip ya, kereta-kereta besi. Dan serta di sini ada juga kegagalan suku-suku lain, yaitu Benyamin, Manasye, Efraim, Zebulon, Asyer, Naftali, dan tidak menghalau penduduk memilih kompromi. Kompromi akan apa? Tentunya kompromi akan dosa. Ya, highlight singkat ya, Yehuda maju, kemudian ada penyerbuan, dan setelah itu suku Dan didesak orang Amori ke pegunungan. Ya, ini artinya dari penakluk kemudian menjadi terdesak. Ini artinya ada kompromi terhadap panggilannya Tuhan. Dan dari sini kita akan belajar satu ayat yang begitu luar biasa. Hakim-Hakim 1 ayat 19. Hakim-Hakim 1 ayat 19 ini berbunyi seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Tuhan menyertai Yehuda, tetapi mereka tidak menghalau penduduk lembah karena kereta-kereta besi. Ini saya skip di ayatnya yang ke-19 langsung. Tetapi mereka tidak menghalau penduduk lembah karena kereta-kereta besi. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Artinya gini, Allah kan sudah menyertai kita. Allah sudah bersama-sama dengan kita. Tetapi umat memilih mundur. Memilih kompromi. Karena ada kereta besi yang tampak lebih kuat. Yang mengintimidasi. Bapak, Ibu, teman-teman. Bukankah kereta besi tersebut itu ada di dalam kehidupan kita? Bikin kita mundur. Bikin kita gak mau maju. Kereta besi itu apa? Kebiasaan buruk. Ya. Hal-hal, dosa-dosa yang kita perbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya, teman-teman kita suruh kompromi agar kita bisa bergosip. Bergosip tentang pekerjaan, padahal kita masih kerja di situ. Kemudian ada lagi, mungkin teman-teman yang lagi dalam pelayanan. Teman-teman bersungut-sungut atas pelayanan yang ada. Takut atas banyak hal yang harus dikerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sadari, kereta besi itu mengintimidasi. Dosa itu mengintimidasi. Tetapi Tuhan kita lebih besar dari apapun. Ambil satu langkah kecil. Saya suka dengan konsepnya Jepang, yaitu Kaizen. Apa itu Kaizen? Berubah sedikit demi sedikit, ya, sehingga perubahan ini konsisten, dilakukan dengan terus-menerus, menjadi lebih baik. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin setiap pagi dengan mendengarkan Rise Up, dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, tidak cukup itu ya. Kita harus membaca Alkitab secara menyeluruh dan mendalam. Ngerti konteksnya, ngerti kebudayaannya. Itu akan sangat lebih indah daripada kita hanya mendengarkan renungan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pasti mengubahkan hidup kita. Dan terakhir, mari kita jadi saksi. Ceritakan ke satu orang, ke teman-teman, ya. Dan beritahukan bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Allah sudah sangat baik sama kita. Allah kita melampaui kereta besi yang mengintimidasi. Allah kita pasti luar biasa, menyertai kita. Ingat, iblis takut sama kita, biar kita yang melawan roh-roh jahat, kejahatan-kejahatan, dosa, dan si jahat. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur kami boleh diingatkan melalui Hakim-Hakim 1 ayat 19. Awalnya Yehuda memang menyerbu, tetapi mereka memilih menyerah. Tapi kami percaya Tuhan, sekarang kami tidak pilih menyerah untuk kereta besi, tanda kutip, yang mengintimidasi kita. Kita mau maju sama Tuhan, dan kita mau bareng-bareng untuk melawan roh-roh kegelapan dan dosa.
Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hakim-Hakim 1. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan, yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Ahsa, anakku, menjadi istrinya." Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Ahsa, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu, lalu mereka memukul kala orang Kanaan, penduduk Zefat. Mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannyalah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Syon dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanah dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab, Ahzib, Helba, Afek dan Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon dan di Saalbim.
Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas.